Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Rarasati dengan NPM 2311080132 dari kelas 2D BKPI. Di sini saya akan menjelaskan materi 7 tentang Islam dan pembangunan berkelanjutan. Oke, kita langsung saja membahas materi yang pertama, yaitu tentang mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk. Materi ini pembahasannya tentang itu tadi, seperti yang saya sudah bilang, upaya pengurangan kemiskinan sebagai garis depan dalam tujuan SDGs. Menurut laporan terbaru dari PBB, mengalami perlambatan dalam prosesnya. Isu kemiskinan menjadi isu penting bagi negara-negara berkembang, khususnya Indonesia. Nah, lalu arti kata dalam kemiskinan ini atau pengertian dari kata kemiskinan ini adalah: kemiskinan adalah masalah multidimensi karena berkaitan dengan kemampuan akses baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan partisipasi dalam masyarakat. Di sini ada strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia bertumpu pada 4 prinsip, yaitu prinsip. Nah, di sini tuh ada prinsipnya ya. Prinsipnya tentang perbaiki program perlindungan sosial yang berkomprehensif. Yang kedua, peningkatan akses pelayanan dasar. Ketiga, memberdayakan kelompok masyarakat yang miskin. Dan pembangunan inklusif. Oke, selanjutnya kita masuk materi yang B. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Di sini ada pengertian pangan. Pangan merupakan kebutuhan paling mendasar bagi berkelanjutan hidup manusia, dan apabila tidak tersedia, dapat menimbulkan kondisi yang dapat mengancam kehidupan penduduk. Itulah kira-kira. Oleh karena itu, hak mendapatkan pangan yang layak merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya, Islam memiliki konsep dan visi dalam mewujudkan ketahanan pangan karena merupakan kebutuhan pokok. Nah, jadi pangan ini merupakan kebutuhan pokok ya, yang wajib dipenuhi, dan pemerintah bertanggung jawab dalam menjamin ketersediaannya. Ya, bisa disimpulkan bahwa Islam dalam penerapannya memiliki konsep ekonomi kemasyarakatan yang terpadu dan sangat fundamental dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan memajukan taraf ekonomi masyarakat untuk mendukung kemakmuran ekonomi dunia. Oke, kita masuk materi yang C sekarang. C ini membahas tentang memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia. Nah, di sini ada pengertian kesehatan. Seperti yang kalian lihat, kesehatan merupakan hal yang paling mendasar bagi semua orang untuk mewujudkan potensinya secara maksimal. Hak atas kesehatan ditegaskan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia. Nah, jadi di deklarasi ini ada pasalnya. Pasal 25 paragraf 1 dan ICESR pasal 12
Nah, di Indonesia hak atas kesehatan tertuang dalam UUD ya. Dalam UUD 1945 yang berbunyi, nah seperti kalian lihat di sini berbunyi setiap orang yang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, mendapat tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu, juga tertuang dalam UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Dalam pasal 4 yaitu setiap orang berhak atas kesehatan. Selanjutnya, Islam mengajarkan hidup yang bersih. Nah, Islam ini mengajarkan hidup yang bersih. Nah, kita harus menerapkan hidup bersih dan sehat agar menciptakan individu dan masyarakat yang sehat baik secara jasmani atau rohani. Jadi seperti itu. Solusi Islam dalam pola hidup sehat dari berbagai riwayat hadis diantaranya sebagai berikut. Yang A, larangan memakan makanan yang diharamkan seperti bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih atau menyebut nama yang disembelih tidak atau menyebut nama selain Allah. B, mengatur pola makan dan minum. C, keseimbangan beraktivitas dan istirahat. D, membersihkan dan menyucikan diri, salah satunya adalah tubuh. Dan yang terakhir E, penanganan dan penanggulangan dengan cara karantina terhadap penyakit yang menular. Ya. Di sini selanjutnya materi D, memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua. Di sini ada pengertian pendidikan seperti yang kita lihat. Pendidikan merupakan salah satu komponen utama dalam pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Quality Education merupakan salah satu program dari 17 tujuan SDGs yang berupaya untuk meningkatkan pendidikan yang berkualitas, secara inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua orang. Menurut pandangan Islam, kewajiban menuntut ilmu merupakan hak bagi setiap muslim. Oke, selanjutnya hak dan kewajiban untuk belajar dan mengajar ini dalam penerapannya di Indonesia fokus pada pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, membuka kesempatan pendidikan bagi peserta didik yang kurang mampu maupun dari daerah terpencil, tertinggal, terluar, pemberantasan buta huruf, dan peningkatan kualitas tenaga pendidik, baik berupa sertifikasi, pelatihan, maupun kesempatan melanjutkan jenjang pendidikan. Materi yang E, yaitu tentang mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan semua perempuan dan anak perempuan. Seperti yang kita lihat di sini ada pengertian perempuan. Perempuan adalah salah satu elemen paling penting dalam proses transformasi sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Untuk mewujudkan komitmen pemerintah Indonesia dalam memperjuangkan perubahan positif bagi perempuan, salah satunya melalui kampanye He4C atau peningkatan partisipasi laki-laki terhadap isu perempuan dan anak. Upaya meningkatkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam bidang politik dan pembangunan serta melindungi perempuan, anak-anak, dan kelompok marginal. Selanjutnya, Islam telah mengatur mengenai kesetaraan dan keadilan gender. Islam bukan lama yang mendiskriminasi peran perempuan, tetapi sangat menghormati perempuan
dengan cara mengangkat harkat dan martabat perempuan. Islam ini datang merubah budaya dan tradisi patriarki bahasa Arab dengan cara revolusioner. Gender dalam perspektif Islam melihat bahwa jenis kelamin laki-laki dan perempuan adalah sama di hadapan Tuhan, yang dibebani dengan tanggung jawab melaksanakannya ibadah kepadanya dan menjauhi larangan-larangannya sebagian dijelaskan dalam surah An-Nahl. Bukan berarti kaum laki-laki dan perempuan setara dengan segala hal, karena kenyataannya tidak dapat dipungkiri bahwa laki-laki dan perempuan terdapat perbedaan mendasar seperti perbedaan fisik atau biologis. Ya. Jadi kodrat perempuan melakukan proses reproduksi, mengandung, melahirkan, menyusui, dan menstruasi. Sedangkan laki-laki tidak. Nah, di antara ketetapan syariat yang Allah khususkan bagi laki-laki adalah soal kepemimpinan. Dijelaskan di dalam surat An-Nisa 34 yang artinya bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan karena laki-laki menafkahkan sebagian harta mereka. Jadi, kepemimpinan seorang laki-laki itu atas perempuan bermakna menjaga perhatian dan pengaturan, bukan dalam arti kesewenang-wenang, otoriter, dan tekanan. Sekian yang dapat saya jelaskan. Bila ada yang kurang atau salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.